Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Nats Alkitab yang akan kita bicarakan adalah Matius 6 ayat 24. Yang berkata, Yesus memperingatkan kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nats ini jelas berbicara tentang ujian terhadap loyalitas kita kepada Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang perbudakan untuk menggambarkan ketidakmungkinan seorang budak membagi kesetiaan pada dua tuan yang berkuasa atasnya. Seorang hamba tidak dapat sepenuhnya menaati dan menyenangkan dua tuan dengan tuntutan yang berlawanan. Kamu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau engkau akan setia kepada yang seorang dan tidak setia pada yang lain. Itulah peringatan Tuhan. Melayani dua tuan akan menyebabkan konflik kepentingan. Kemudian secara khusus Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Istilah Mamon melambangkan kekayaan materi, keserakahan, atau keinginan untuk mengumpulkan harta duniawi. Yesus memperingatkan agar kita tidak menjadikan uang atau barang-barang materi sebagai berhala, karena pengabdian kepada hal-hal tersebut pasti akan menjauhkan hati kita dari Allah. Ketika saya melihat kembali perjalanan saya dalam melayani Tuhan selama 34 tahun sebagai pelayan sepenuh waktu, selama masa itu motivasi saya untuk melayani Tuhan diuji beberapa kali. Saya menyadari bahwa hanya karena kasih karunia-Nya, saya masih berada dalam pelayanan dan fokus melayani Tuhan. Janji Tuhan untuk memelihara dan menyediakan apa yang saya dan keluarga butuhkan begitu nyata. Saudaraku, mari kita melayani Tuhan dan mempercayai Allah untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Fokus kita ialah pada harta kekal daripada harta duniawi yang fana. Kita membutuhkan materi untuk hidup, oleh karena itu kita bekerja. Tetapi hendaklah jangan uang mengendalikan keputusan-keputusan kita, menentukan nilai-nilai kita, atau mengaburkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, sumber daya materi harus dilihat sebagai alat untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk mengevaluasi diri agar materi tidak mempengaruhi keputusan kami, melainkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Ajar kami untuk menata layani harta yang Tuhan berikan sejalan dengan prinsip-prinsip-Mu dan memakainya untuk melayani. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Now share the Word of God like never before. It's all on your fingertips. Completely free. Download today.